lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Brika di acara Jam Kids. Nah, kita ngapain nih, Kak? Kita mau dengerin firman Tuhan dong pastinya. Tentunya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu, Kak, biar lebih seru. Kakak lupa ya, kita sebelum apa-apa harus berdoa. Oke, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kita ketemu lagi di acara Jam Kids ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbing acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, langsung aja Kak, kita mau nyanyi yang itu loh, yang mendidih-didih itu. Tahu nggak Kak lagunya apa? Tahu deh Kak kayaknya. Langsung aja, musik! Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi Kak? Kita ulang ya. Oke. Mendidih di hati, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Kita ngapain? Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay! Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita nih, Kak. Cerita dari Dari siapa tuh? ya? Dari Kak Rahel, Kak. Oh, dari Kak Rahel. Mana kalau kita panggil aja, Kak? Oke. 1, 2, 3. Kak Rahel. Halo adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Rahel. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak kembar yang mereka tuh kembar tapi warna kulit mereka tuh beda. Bisa ya kayak gitu kan? Ya, namanya juga ciptaan Tuhan. Ada juga anak kembar yang jenis kelaminnya beda, kayak cewek cowok. Tapi ada juga yang cewek-cewek, ada juga yang cowok-cowok. Tapi kali ini kakak mau cerita tentang anak kembar yang warna kulitnya tuh beda banget. Yang satu tuh warna kulitnya lebih putih dan bersih. Nah, yang satunya lagi kakaknya ini warna kulitnya tuh cenderung hitam, tapi dia sedikit berbulu. Tidak seperti adiknya yang berkulit bersih dan putih. Nah, kakaknya ini memiliki kelebihan atau berkepribadian yang seperti orang yang rajin bertani, berladang, dan lain-lain. Tapi kalau adiknya ini lebih suka masak, terus bermain dengan ibunya. Beda banget kan? Nah, kira-kira adik-adik udah tahu belum ini cerita tentang siapa? Ya, bener. Ini tuh cerita tentang Yakub dan Esau. Yakub dan Esau itu, inget kan anaknya siapa? Yakub dan Esau itu adalah anak dari Ishak dan Ribka. Jadi adik-adik, kakak meneruskan cerita dari minggu yang kemarin ya. Yaitu Ishak memiliki anak kembar yaitu Yakub dan Esau. Adik-adik harus ingat ya, memiliki anak yaitu Yakub dan Esau. Suatu hari Yakub dan Esau bertemu di rumah. Yakub bertemu dengan kakaknya yang lelah setelah bertani dan berburu, serta dia juga berternak. Kakaknya ini lapar dan kelelahan. Lalu Esau melihat Yakub yang sedang memasak sebuah kacang merah. Esau pun melihat masakan Yakub dan berkata, "Betapa lezat sekali masakanmu." Lalu dengan segala kecerdikan dan kepintarannya Yakub menukar
hak kesulungan kakaknya. Ia menipu Esau dengan hak kesulungan yang dimiliki Esau dengan semangkok kacang merah yang ia masak. Walaupun demikian, Esau tidak menyangka bahwa Yakub akan berbuat seperti itu kepada dia. Akhirnya hak kesulungan daripada Esau dimiliki oleh Yakub, yang seharusnya hak kesulungan itu dahulu atau hak waris itu sebenarnya cuma dimiliki oleh anak pertama laki-laki zaman dulu ya adik-adik. Tapi karena Yakub mengingini hak kesulungannya Esau, Yakub mengambil hak kesulungan kakaknya dengan menjebak kakaknya tersebut. Tanpa sadar, Esau telah menukar hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkok kacang merah. Setelah itu, bukan hanya sekali Yakub menjebak kakaknya, tetapi kali kedua sebelum ayahnya meninggal, yaitu Ishak, ia kembali menipu kakaknya Esau. Ia mengambil seluruh berkat yang harusnya diberikan kepada Esau, namun dirampas oleh Yakub. Yakub menjebak ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Wah, adik-adik gak boleh ya seperti ini, karena itu bukanlah hak kita. Akhirnya berkat yang daripada Esau diambil oleh Yakub. Dan Yakub pun memiliki hak kesulungan serta hak waris dan berkat yang diberikan ayahnya kepada Yakub. Lalu kakaknya ini, yaitu Esau, ia sangat marah ketika sadar hak kesulungannya serta berkat yang daripadanya diambil oleh Yakub. Akhirnya Esau membangkitkan emosinya dengan ingin membunuh Yakub. Tetapi karena diketahui oleh ibunya, yaitu Ribka, akhirnya Yakub disuruh pergi dari rumah oleh Ribka agar tidak dibunuh oleh Esau. Akhirnya Yakub pergi dan merantau dengan izin dan berpamitan kepada orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmat bahwa kita tidak boleh menjebak seseorang atau mengambil hak milik yang bukan daripada kita, yang bukan untuk kita ambil untuk kepentingan kita. Adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang bijak. Jadi kakak berharap adik-adik bisa mengambil kesimpulan yang daripada kakak ceritakan hari ini untuk adik-adik tanam dalam hati adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa adik-adik itu adalah anak-anak yang istimewa dengan segala kekurangan dan kelebihan yang daripada kalian. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik adalah anak-anak yang bisa melakukan apapun karena adik-adik memiliki kecerdasan dan kepintarannya sendiri. Tidak perlu iri melihat orang lain memiliki ini dan itu, karena adik-adik sudah memiliki porsi dari adik-adik sendiri. Kalau kita menginginkan orang lain, belum tentu kita juga dapat melakukannya dengan 100% sempurna. Tapi kalau adik-adik bisa mengembangkan potensi adik-adik sendiri, adik-adik bisa jadi anak-anak yang lebih berguna lagi, lebih bijaksana, lebih pintar, lebih cerdas dari orang lain. Percayalah adik-adik bahwa adik-adik adalah berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Cerita kakak sampai sini aja, semoga adik-adik ngerti kalau adik-adik adalah anak-anak yang sempurna, anak-anak yang bijaksana, pintar, cerdas, dan adik-adik adalah memiliki berkatnya sendiri. Ini cerita kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami telah mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, kiranya cerita yang diberikan ini bisa menjadi memperbaiki hidup kami. Tuhan, kiranya berkat yang dari Tuhan, Tuhan salurkan kepada kami, dan kami bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi seluruh manusia di sini dan di sekitar kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Wah, keren banget cerita dari Kak Rahel. Rahel. Nah, sekarang kita mau ngapain, Kak?
kita sekarang mau pujian lagi, Kak. Wah, pujiannya lagu apa tuh, Kak? Lagu disembuh-sembuhkan gitu loh, Kak. Yang kayak Kalau ada obat-obatnya gitu ya? Iya. Oh, kalau gitu. Kita minum obat kan, kita sembuh nih, terus hati kita ngerasa Senang. Nah, gitu. gimana kalau langsung aja, Kak? Oke. Oke, musik. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi, Kak. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi, Kak, sekali lagi aja ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi apa, Kak? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay! Nah, karena udah selesai pujian, dengarkan cerita pun udah firman selesai. Tuhan juga. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Oke, kita berikan doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cerita untuk hari ini, dan segala pujian dan hormat bagimu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sampai Sampai jumpa.